Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, ini saya bisa konten lagi, teman-teman ya. Oke, sebelum saya mau ngebahas apa yang akan saya bahas di video kali ini, saya mau spill pendapatan saya dulu. Supaya apa? Supaya kalian nih percaya atau teori-teori saya ini emang bener-bener saya uji sendiri sama diri saya sendiri, maksudnya di akun saya sendiri gitu teman-teman. Nah, ini pendapatan saya di hari Senin ya teman-teman ya. Alhamdulillah dapat kepala 3 ya teman-teman ya. Senin kepala 3. Nah, itu aja teman-teman ya, sedikit riwayat ngebit saya di hari Senin. Oke, apa yang mau saya bahas di video kali ini yaitu bagaimana kita mengelola akun atau memelihara akun, ngejaga akun kita supaya nggak terkena dampak apapun dari segi pembaruan versi segala macam dan fenomena apapun itu. Apa yang perlu atau yang paling penting yang kita harus perhatiin dan betul-betul kita fokusin teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya dulu pernah gagu teman-teman ya. Apa sih artinya gagu itu? Kalau menurut saya pribadi ini mah, mungkin kalian punya perspektif masing-masing, pandangan masing-masing tentang gagu. Kalau saya pribadi, gagu itu tripnya itu mungkin di bawah 5 atau cenderung 3 ya teman-teman ya. Paling mau ke 5 itu agak susah teman-teman ya. Atau pendapatan itu nggak lebih dari 50.000, itu yang saya bilang atau saya sebut gagu teman-teman ya. Itu pada setahun yang lalu. Nah, alhamdulillah dari kejadian itu saya banyak belajar teman-teman ya. Saya banyak belajar dari manapun, semua channel YouTube tutorial saya pelajari teman-teman ya. Makanya ada yang bilang saya atau ada yang bilang atau saya bahkan sendiri yang bilang ya teman-teman ya, saya ini suka nganalisa. Artinya ilmu Gojek itu bukan hal yang dipelajari teman-teman ya, bukan yang dipelajari secara tertulis, dipelajari learning by doing. Artinya belajar dengan praktek, dengan analisa praktek gitu, bukan semata-mata saya atau teman-teman kalian pun di lapangan yang ngasih arahan itu bukan berarti itu tutorial yang betul-betul tertulis gitu, semacam kita belajar di sekolah. Bukan, itu hanya ilmu-ilmu analisa, ilmu-ilmu yang dipraktekin. Tapi tutorial itu kita harus punya sudut pandang dulu masing-masing untuk diri kita, apakah perlu diambil atau enggak, itu kita yang tahu. Karena kita yang paham akun kita yang paham area kita ngebit di mana dan kapannya gitu kan. Itu harus dipahami dulu masing-masing. Jangan disamaratakan. Iya, itu saya setuju. Daerah nggak bisa disamaratakan, betul, saya setuju ya teman-teman ya. Cuman yang harus dari perhatian itu hanya pemahaman aja teman-teman ya, pemahaman akun, karakter akun, pemahaman spot. Nah, oke. Terus apa sih yang jadi patokan atau panduan saya selama ini hampir lebih setahun lebih semenjak pasca gagu? Itu yang pertama teman-teman ya. Yang pertama itu pendapatan teman-teman ya. Pendapatan. Kedua spot. Nah, kedua spot. Terus ketiga yaitu penyelesaian. Penyelesaian ini pertama kan pendapatan ya. Pendapatan ini penting, paling utama. Terus kedua spot, pemahaman spot atau pemahaman area kita ngebit ya. Pemahaman area yang kita akan mau singgahi, kita akan mau stay atau menunggu orderan ya teman-teman ya. Terus ketiga penyelesaian. Penyelesaian ini meliputi tingkat penyelesaian yang kita selesain gitu. Misalkan order yang masuk yang kita cocol, misalkan kalau manual, nah itulah penyelesaian yang kita udah selesaiin nih, terus kita bawa, kita selesaiin, nah itu
penyelesaian yang saya maksud meliputi cancel. Nah, kalau saya itu cancel, saya yang paling jaga itu cancelan saya sendiri atau cancelan driver yang paling penting. Itu dari ketiga hal itu yang saya jaga cancelan. Yang waktu skema tahun lalu itu yang sempat ada apa namanya detail jam online ya, terus penyelesaian itu total jam online itu saya yang paling apa namanya fokus terhadap penyelesaian teman-teman ya. Kalau sisanya saya nggak perhatiin, saya nggak fokusin. Yang pertama penyelesaian. Sampai sekarang itu muncul lagi, cuman berbeda nama aja. Sekarang kan penerimaan bid, terus poin ya kan, paling atas kan poin, terus penerimaan bid sama penyelesaian lagi ya, penyelesaian order itu yang paling bawah tiga itu. Nah ini penyelesaian saya kayak gini nih teman-teman ya, kalian amatin aja. Penerimaan bid saya cuma 10%, nggak cuma 10%, nggak lebih dari 10%, dan poin saya nggak silver pun nggak nyampe ya kan. Cuman kalian lihat penyelesaian saya nggak di bawah 90%. Artinya apa? Penyelesaian itu sangat penting teman-teman ya. Penyelesaian artinya itu ada cancelan driver yang saya paling utamain. Oke, pertama saya mau jelasin pendapatan teman-teman ya. Oke, pendapatan ini menurut saya penting teman-teman ya, belakang-belakangan ini. Ini kenapa yang jadi alasan akun saya masih bertahan sampai sejauh ini. Ada yang bilang meragukan teori saya gitu. Nggak apa-apa, itu hak masing-masing kok gitu kan, nggak apa-apa. Itu balik lagi, itu terbukti apa enggak? Itu terbukti di akun saya. Ini saya ngomongin akun saya teman-teman ya, bukan akun kalian. Kalau kalian mau ngejalanin silahkan, mau enggak silahkan gitu. Urusan berhasil atau enggak itu tergantung usaha dan mental. Yang paling penting mental juga, itu termasuk ke dalamnya sebetulnya. Mentalnya dan pola pikir kita nih, pola pikir kita positif apa negatif. Bang, saya ngebitnya di kota kecil. Bang, saya ngebitnya di sini susah dapat order. Ya, itu kalian akan terjebak di dalam pola pikir kalian sendiri sebetulnya. Kalian nggak akan membuka jalan. Itu namanya semacam kayak kita berdoa gitu. Optimisme itu penting, tapi jangan takabur, itu juga perlu gitu teman-teman ya. Kalau kita mentalnya udah down, udah pemikiran udah negatif, semeraut segala macem, itu kita mau boro-boro mau ngangkat akun, kita masih bisa ngebit dengan selamat aja udah bersyukur. Nah, itu pendapatan. Oke, saya sekali lagi pendapatan teman-teman ya. Nah, saya ini selalu yang penting namanya pendapatan ini bisa kalian pakai, bisa kalian enggak. Pendapatan itu saya minimal kalau itu enggak kurang dari 150.000, atau saya kejar itu 250.000 teman-teman ya. Nah, pendapatan. Oke, supaya ini menjangkau lebih luas, saya kasih tahu buat kalian ya, terutama untuk level-level pendapatan di akun kalian masing-masing. Nah, cara menaikkannya gitu, dan solusi untuk cara mengembangkannya sekalian ya teman-teman. Nah, ini untuk poin 1 pendapatan. Misal taruh akun kalian masih berat, ibaratnya berat masih 100.000 nih teman-teman ya, rentnya masih 100.000. Nah, kalian harus menaikkan pendapatan itu secara bertahap teman-teman ya. Jangan sampai jomplang, sampai tiba-tiba 250.000, bertahap aja. Karena akun kalian itu dalam masa transisi dari akun yang level pendapatannya masih standar segitu teman-teman ya. Standarnya masih belum bisa naik terlalu tinggi gitu teman-teman. Itu dibuktikan sama teman-teman saya juga, karena fungsi saya punya grup itu kayak gitu teman-teman ya, buat mengamati teman-teman yang akunnya emang lagi berat, terus tiba-tiba pada suatu hari, di satu hari itu dia bisa tinggi tapi besoknya drop teman-teman ya. Nah, itu kenapa kita harus menaikkan pendapatannya secara bertahap. Contoh, pendapatan kalian ya, misalkan hari Sabtu nih, kita ambil hari Sabtu, minggu sebelumnya 120.000. Nah, di hari Senin kalau bisa jangan sampai turun ya, jangan sampai turun dari
120.000 minimal sama lah ya. Syukur-syukur bagus naik, lebih bagus naiknya pun jangan terlalu signifikan, jangan terlalu tinggi, itu cukup di standarnya aja. Maksimal berapa bang? Kalau saya bilang itu maksimal 50.000 aja. Kalau mau paling aman 30.000 aja teman-teman ya, maksimal ya. Kalian itu aja, kalau emang dapat argonya 50.000 ya nggak masalah gitu teman-teman ya. Kalau emang lebih dari 50.000 ya itu malah nggak apa-apa sebetulnya, namanya kita nggak bisa ngontrol orderan yang masuk siapa. Kalau kalian takut nyortir itu ya teman-teman ya, pendapatan segitu. Terus hari Selasa dinaikin lagi 20.000 terus sampai Jumat pada mentok-mentoknya di angka 150.000. Nah dalam seminggu pertama itu kalian diratain dulu, artinya distabilin dulu di angka rate-nya 120 sampai 170 lah ya, untuk di hari terakhir minggu awal gitu, 120 sampai 170 ya, jangan sampai melebihi itu dulu. Nah di minggu keduanya baru kalian naikin lagi perlahan lagi, sama mau metodenya sama, polanya sama, kalian mau naikin ke 200 atau kalau mau tahan dulu di 170, terus di hari Selasanya baru kalian mau 200. Nah itu rate-nya kalian naikin lagi dari angka 170 sampai 250, yaitu sampai hari Sabtu. Misalkan kalian kalau ngebitnya di hari Sabtu ya, terakhirnya ya, di akhir minggunya, di weekendnya, itu kayak gitu terus dipertahanin. Kalau bisa paling utama itu jangan sampai turun. Kalaupun turun nggak apa-apa, misalkan satu hari itu turun, yang bagus sih jangan sampai turun, minimal sama lah, minimal sama. Nah kenapa saya bilang naiknya itu bertahap supaya nggak drop akunnya. Nah ketika akun kita udah sempat naik terus drop, nah di hari berikutnya kita nggak sempat bisa ngatasinya lagi, nggak tahu mau kemana lagi, nggak bisa naik lagi, itu justru malah turun. Nah itu yang jadi masalah. Nah itu untuk pendapatan teman-teman ya. Kalau saya sih, akun saya selalu menjaga di angka 200 sampai 250.000 minimal itu teman-teman ya, paling minimal. Kalaupun jatuhnya itu 150.000 itu karena kondisi lain-lain, karena saya belum bisa fokus ya teman-teman ya, untuk waktu-waktunya itu saya ya paling minimal, paling mentok, paling pahitnya itu 150.000 lah. Itu pun jam online-nya itu nggak berlebih. Nah itu juga salah satu kuncinya juga teman-teman, jam online-nya nggak terlalu berlebihan. Artinya jam online-nya nggak terlalu berlebihan itu balance gitu. Misalkan standarnya kalau 8 jam lah, standarnya 200.000 atau paling kecil 150 itu standarnya teman-teman ya. Kalau buat saya ya, kalau kalian punya standar masing-masing silahkan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita 8 jam 12 jam pendapatannya 50.000 itu bahaya. Itu jangan diterusin kayak gitu, jangan sampai berlebih, jangan malah ditambahin lagi. Ya ibaratnya akun kita emang sejam sekali bunyinya bang ya, itu pola pikiran kayak gitu sebetulnya sejam sekali aja baru bunyi bang. Emang yakin sejam sekali baru bunyi? Atau bahkan 3 jam, terus kalian mau nambah terus, itu udah 12 jam terus ditambah jadi 15 jam, nambah 3 jam, nambah 2 jam dan seterusnya. Itu akan menghancurkan akun kalian sendiri. Itu terbukti teman-teman ya, di akun-akun teman-teman saya di grup itu ada kayak gitu. Terbukti kalau jam online-nya terlalu panjang tapi pendapatannya nggak balance, itu justru akan menghancurkan akun kita gitu. Nah itu pendapatan teman-teman ya, pendapatan paling penting, itu fondasi utama teman-teman ya. Untuk layanan udah saya jelasin lah. Ada beberapa orang ya teman-teman, mungkin dia sakit hati atau apa karena saya kick ya teman-teman ya, beberapa hari yang lalu dia berkuar-kuar sana kemari. Ya udahlah, nggak penting juga. Pokoknya tutor saya itu menyusahkan atau jadi malapetaka. Pertama itu ini berkaitan dengan spot teman-teman ya. Nah terus kedua langsung lari kita ke spot. Nah itu terkait dari tutor saya atau penjelasan saya atau arahan saya yang nggak relevan ya. Nggak relevan, ini sih mau lucu aja, nggak relevan. Abang ini ngojek udah berapa tahun, punya akun katanya udah lama ya kan, udah lama,
tapi nggak bisa ngatasin akun. Artinya spot yang abang bilang ini, abang nggak paham gitu. Sampai bertahun-tahun ngebeat itu nggak paham harus kemana-mana. Emang kota kecil bukan berarti nggak ada orderan, pasti ada. Selama ada yang gacor itu di situ ada orderan gitu. Artinya spot itu menentukan. Itu kunci utama kedua saya menjaga akun selama ini, yaitu spot, pemahaman spot. Nah, selama pemahaman spot kita banyak atau bagus, atau kita udah paham lah kita harus kemana-mananya, saya sadar teman-teman ya, akun saya ini masih tergolong belum kuat teman-teman ya. Meskipun pendapatannya bisa nyentuh 300.000 atau bahkan bisa lebih, saya sadar pemahaman spot ini harus benar-benar saya pahami betul-betul, jangan sampai saya salah. Kenapa saya pernah bilang tuh, saya kalau itu saya batasin areanya, saya hindarin, saya sortir. Kenapa saya bilang sortir gitu teman-teman ya? Kalau saya itu pribadi itu pola saya sendiri sortir. Nah, misalkan saya nggak mau ke area ini, saya udah tandain nggak akan area sini, saya hindarin, saya sortir. Saya sortir bukan tanpa ukuran, bukan tanpa perhitungan, semua saya perhitungin. Itu di konten yang sebelumnya udah saya jelasin. Ada yang saya kasih arahan, alhamdulillah berhasil kok ya. Bukan asal sortir gitu, enggak. Kalau kalian nggak yakin sortir, jangan sortir. Kan kalian yang tahu sendiri area kalian sendiri. Apa yang saya selalu tanya, abang ini mau main apa begini-gini, ya udah saya arahin ke sini ya. Untuk berhasil atau enggak itu tergantung usaha abang-abang semua yang minta arahan dari saya ya. Bukan berarti saya mengklaim tutorial saya betul-betul 100% manjur, enggak. Itu semua kembali lagi kepada Sang Maha Penentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Terus kedua, usaha kita masing-masing ya. Jadi kalau kita gagal jangan sampai nyalain orang gitu. Jangan sampai nyalain orang. Ini tutor ini nggak bener nih, ini salah nih, salah kaprah nih. Orang daerah sini suruh nyortir. Lah, kalau kita nggak yakin nyortir, ya jangan disortir gitu teman-teman ya. Itu kembali lagi, itu bukan paksaan, itu hanya sebuah arahan. Arahan itu bukan semata-mata harus betul-betul dijalin, wajib dilakuin. Itu semua kayak gitu saya arahin kayak gitu. Ada, bang, saya ininya 100% penerimaan duit, ya udah selama itu akun abang menghasilkan dan stabil pendapatannya, itu ada teman-teman ya. Itu yang saya baru bikin konten kemarin, itu namanya Bang Rudi. Itu sampai sekarang masih 100% ininya penerimaan bitnya. Orang saya tukang sortir, itu dia 100% ya. Kalau emang itu bagus, menghasilkan, bikin akun dia stabil, dia ngerasa stabil, udah jalanin aja. Ini belum apa-apa dia datang udah ngeluh ya kan. Awalnya ngeluh, nggak tahu dari mana, katanya ngikutin yang lain jadi hancur, terus nyalain juga saya, terus saya begitu kalau nggak berhasil ya. Itu namanya bukan masalah tutor atau arahannya yang salah, tapi dia sendiri yang salah ya. Itu semua kembali ke dalam diri kita masing-masing, dan Maha Penentu. Kita berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi itu teman-teman ya. Dan sama keyakinan diri kita sendiri, sama mental, sama pola pikir kita gitu. Kalian udah ngebit berapa tahun ya? Saya ngebit jujur aja baru teman-teman ya. Masa kalah sama yang baru ya? Bukan mau banding-bandingin. Itu soal pemahaman, itu pola pikir itu sangat menentukan. Saya sewaktu gagu teman-teman ya, percaya saya nyortir teman-teman ya. Itu mental menentukan. Kalau ada yang bilang masuk aja susah disortir, itu tergantung pemahaman spot kita mau kemana, kita ada berada di mana. Saya juga kalau nyortir juga kira-kira, nggak semua area saya sortir. Misalkan karakter akun saya ini lagi akun goret gosen. Nah, ini selama akun saya ada gosennya ini, saya kalau di Jakarta Selatan, Cilandak, Lebak Bulus, dan sekitar pokoknya Jakarta Selatan lah, saya nggak banyak sortir teman-teman ya. Nggak banyak sortir, jujur aja ya. Begitu ada order masuk, kalau arahnya pas banget nih, udah saya ambil. Tapi
sortir paling 1-2 udah, habis itu nggak sebanyak kalau saya ada di wilayah yang betul-betul potensi ordernya sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Misalkan Mangga 2, terus Pluit, terus Jakarta Barat, pokoknya lah Tambora, terus Jelambar, itu betul-betul. Makanya kenapa akun saya sortirannya banyak, bisa sampai hampir 400 500. Itu rata-rata enggak, pokoknya 100 lah, 100 itu udah biasa kalau lah ya, namanya pemain gosen, nggak usah aneh. Iya bang, ente di luar, di kota besar, iya emang di kota besar mau apa, saya mah per-peran aja. Emang saya tinggal di kota besar, bukan berarti saya ngebit langsung on itu di Jakarta, bukan. Saya itu ngebit di Tangerang teman-teman ya, saya tinggal di Tangerang. Nah, kenapa masih ada yang banyak yang gagu di Tangerang dan Jakarta? Itu jangan salah, orang-orang Jakarta, orang Tangerang banyak yang gagu ya. Itu lebih pedih lagi, orang dia di Jakarta sampai nggak bisa ngapa-ngapain akunnya, masih pendapatannya boro-boro pendapatan, akun bunyi aja syukur ya kan. Itu di Jakarta, jangan salah, jangan merasa daerah kalian itu daerah yang kecil ya. Itu tergantung mindset kalian nih, mindset kalian dan mental kalian ya. Karena setiap perkataan yang kita pikirin, pola pikir yang kita renungin di dalam diri kita, itu yang akan menentukan masa depan kita. Yang pertama itu serahin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau kita pikirannya udah rungsek atau wah, udah macem-macem ngalor ngidul, boro-boro kita mau dapat orderan ya, itu mindsetnya udah buruk kayak gitu, apa yang mau dikasih, apa yang jadi modal dalam diri kita, itu mental teman-teman ya. Nah, itu kedua, pemahaman spot teman-teman ya. Pemahaman spot, kenapa saya bisa sortir aman, alhamdulillah. Bukan saya asal-asalan sortir, enggak. Saya itu sortir juga merhatiin yang namanya pendapatan. Iya kali sortir sampai berjam-jam, sampai sortirannya goper 1000, tapi pendapatannya nggak kekejar 100.000, buat apaan lah. Makanya kalau ngelihat arahan tutor saya itu bener-bener tuh dipahamin, yang asal-asalan malah jatuhnya mitnah orang gitu, jadi mitnah orang gitu. Terus ketiga penyelesaian. Nah ini katanya penyelesaian nggak penting, dah justru kebalik. Saya tadi di awal udah cerita, penyelesaian ini saya yang paling penting dari awal. Mulai skema, ada total jam online, total apa namanya, dulu saya lupa tuh yang sekarang jadi penerimaan bid. Itu saya nggak pikirin penerimaan bid, yang saya paling pikirin itu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini saya bilang ini udah 3 dari teman-teman ya. Tadi pendapatan, pemahaman spot, terus penyelesaian. Nah, penyelesaian ini meliputi apa? Kalian tahu nggak? Ya itu tadi udah saya jelasin kan, cancelan apa? Cancelan driver. Terus cancelan customer gimana bang? Cancelan customer, kalau menurut saya ya, udah saya pelajari ya, udah saya analisa sama akun saya sendiri. Saya itu kalau apa-apa analisa sama akun saya sendiri, sama akun temen-temen. Kalau cancelan apa namanya, CS itu nggak berpengaruh ya, nggak berpengaruh. Artinya begitu di cancel CS itu malah lebih cepat kadang-kadang. Ini artinya emang bang pengaruhnya nggak langsung, tapi ada yang bilang bang abis di cancel saya delay berjam-jam tuh. Kenapa? Kalau emang efeknya nggak langsung, ada yang bilang kayak gitu. Terus ada yang bilang ntar minggu depan bang, ntar 2 minggu lagi. Ya itu mah tergantung kita nganalisanya gimana. Kita mikir aja gitu, gimana cancelan customer itu ngaruh gitu ya. Emang kita bisa ngendaliin cancelan CS? Nggak bisa lah. Yang hanya bisa kita kendali itu cancelan driver. Ini yang paling penting, cancelan driver. Nah ini cancelan driver ini emang terbukti banyak yang bikin akun hancur. Itu sering saya ketemuin. Nah ini saya lampirin nih teman-teman nih. Saya kemarin ketemu sama driver yang baru on 2 tahun, terus dia dikasih pemahaman salah ya, suruh di cancelin bang, cancelin aja katanya. Dia yang cerita ya, bukan saya nih. Saya kasih tahu tuh ya, saya lampirin videonya tuh, cancelannya ada.
cancel aja bang. Apa, pas saya begitu deket dia, saya sampai nyorti di depan muka dia nih, sampai ngelewatin berapa kali. Akun dia diem aja teman-teman ya, akun dia diem aja, nggak bunyi-bunyi. Terus udah bang, coba saya lihat akunnya. Pas saya lihat paling berut di atasnya mah ada 200.000 teman-teman ya, 200.000 dua kali kalau saya lihat tuh. Pas ke bawahnya tuh pendapatannya gocap tapi cancelannya banyak. Wah banyak banget ini bang cancelan. Sampai hari berikutnya sama lagi, lebih cuma 70.000, cancelannya banyak. Nah terus efeknya ya itu kayak gitu, akun jadi hancur, rusak gitu teman-teman ya. Dia bilang kemarin agak enteng bang, bisa 200.000, agak mendingan, sekarang kok berat banget. Nah terus saya bilang, saya tanya, bang abang main goret kemarin? Dia kan cerita bawa, abang bawa goret, bawa helm kata dia. Iya kemarin bawa goret enteng tuh bang kata dia. Terus sekarang goretnya nyala apa mati bang? Mati kata dia. Nyalain bang. Terus saya bilang nyalain. Nggak sampai 5 menit teman-teman, sambil cerita tuh ya, sambil saya kasih tahu jangan cancel bang, lebih baik lewatin aja, sortir aja kalau emang nggak mau, kalau nggak mau dijalanin atau malas kemana, ke apartemen nggak mau ribet, kalau gosen lewatin aja, jangan di cancel, bahaya itu. Kenapa akun abang bisa drop, nyungsep, bahkan sampai nggak bunyi gini, maksudnya prihatin gitu. Udah tuh, terus nyalain gak lama, alhamdulillah langsung masuk teman-teman, goret. Dulu saya obatnya pakai goret juga teman-teman. Makanya kenapa saya bilang di konten-konten saya, kalau mau terapi itu pakai goret teman-teman ya, paling bagus pakai goret. Kalau goretnya banyak, insya Allah akun kalian akan teratasi dengan cepat. Itu udah beberapa akun yang saya kasih arahan, alhamdulillah berhasil. Nah itu pemahamannya. Ada yang bilang saya nggak merhatiin penyelesaian itu, salah kaprah ya tuh. Makanya akun enteng kagak naik ya. Terus ada yang ragu sama pola ini layanan gosen GoFood ya. Saya belum pernah nemuin temen-temen secara mata kepala lah saya langsung nih yang betul-betul gacor gosen food itu nggak ada. Itu saya punya grup, ada 2 grup ya, saya ngeliatin sampai ke atas itu nggak ada yang nge-share tuh yang namanya akun gosen goret, maksudnya gosen food itu yang nge-share sampai pendapatnya bener-bener tinggi, malah pada drop, rata-rata drop. Ada yang tadinya dari gosen terus pengen main food, main deket-dekat karena kendala motor, nyungsep dia bareng lu itu bang, akun saya 3 nih, saya liatin ceritanya dia, aduh kasihan banget itu kan. Pokoknya gitulah, kagak ada yang pernah saya lihat langsung ngedrop. Saya kalau ngomong berdasarkan fakta teman-teman, berdasarkan, bukan saya yang, ini bukan ngarang loh, ini bukan ngarang, jangan sembarangan. Ini saya ngasih arahan, bukan sembarangan arahan ya. Sekali lagi, tutor itu bukan apa namanya, sifatnya absolut atau tetap gitu teman-teman. Itu banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Itu ngojek itu betul-betul menguras pola pikir kita, menguras mental kita, apalagi kalau sampai down gitu. Makanya yang paling penting itu yaitu kita harus berusaha berpikir yang positif-positif, yang baik-baik gitu teman-teman ya. Kalau mungkin banyak hutang kali, hutang rentenir atau apalah, nggak tahu lah, bebannya lebih tinggi, makanya buat berpikir yang bagus-bagus saja kagak kesampaian gitu. Jadi gimana mau nolong diri sendiri, terus ya ujung-ujungnya nyalain orang, ininya salah, ya udah bebas aja ya. Selama itu pula kali ya bakal kagak berkembang-kembang lah ya. Pokoknya rubah aja pola mindsetnya, jangan ntar baru ngelakuin beberapa hari belum sampai ini udah nyalain orang gitu, udah minta arahan terus ya, minta arahan begini-gini, ujung-ujungnya nyalahin itu sampai via WA. Makanya saya sekarang ya udahlah, di grup saya itu udah saya tekanin jangan sampai ngejapri, tutorial japri, karena udah di dalam grup aja udah bisa nanya gitu. Jadi banyak apa namanya, masukan dari arah lain, bukan hanya dari saya itu kalau di grup saya. Oke teman-teman, itu aja 3 poin itu agak panjang ya,
karena saya harus ngejelasin lagi, yaitu terus rating dan segala macam udah saya jelasin. Rating nggak penting lah ya, itu hanya untuk pelayanan aja, pelayanan kita biar nggak semena-mena, menjaga apa namanya citra baik Gojek di mata konsumen gitu. Yang jadi buat ngejaga sikap driver doang, nggak ada hubungannya rating rating sama kegacoran akun itu, nggak ada hubungannya. Kenapa yang gagu ratingnya bagus tapi ya gagu aja gitu. Terus banyak cancelan CS, boro-boro banyak cancelan CS, order aja nggak masuk, gimana mau ada cancelan CS. Sekalinya ada cancelan CS, sugestinya, asumsinya ke delay ininya gara-gara cancelan CS. Itu mah ya emang akun ente aja bang, itu mah yang emang belum kuat pendapatannya ya. Sekali lagi, yang pertama fokus pendapatan ya teman-teman ya. Kalau akun kalian udah kuat, itu nggak akan pengaruh sama sekali. Emang nggak pengaruh, mau segala kondisi akun apapun nggak pengaruh. Emang kondisi akunnya lagi kayak gitu. Kalau akun kondisinya lagi gacor, emang lagi gacor. Kalau kondisi akunnya lagi ngedrop, ya ngedrop. Emang pola kinerja kita yang lagi nggak bagus. Itu yang harus perhatiin. Pertama pendapatan, kedua tadi pemahaman spot, itu yang paling penting. Jangan dibilang yang gagu ini jangan kemana-mana ngabisin bensin katanya. Maksudnya jangan, udah di rumah aja. Itu di rumah aja ya ketawa aja. Maksudnya akun gagu di rumah aja. Rumahnya ini di mana bang gitu. Ente bilang ngebitnya di kota kecil, terus di rumah aja gitu. Terus gimana mau tahu respon akun gimana? Bagaimana kalian tahu akun kalian direspon? Kan kalian udah ngebit bertahun-tahun, masa masih nggak tahu spot gitu, ya kan? Terus mau di rumah aja gitu, seharian dapat satu, nggak mungkin. Itu yang ngasih tahu kayak gitu, itu dia ngebitnya itu di bener-bener area yang rame. Kalau area rame ya iyalah di rumah aja, ngapain? Kalau misalkan kayak area saya ya ramenya cuman di pagi, ya udah sisanya ya anjlep. Kalau akun gagu gimana coba? Akun saya yang pendapatan 300 aja kalau di rumah aja ya kagak naik gitu. Saya harus kemana-mana ngebolang, harus nyeret ke Jakarta, harus nyeret ke Kalideres, kemana ke Cengkareng. Itu gimana aku udah gagu di rumah aja, itu salah kaprah itu pokoknya takut bensinnya habis. Ya elah, itu namanya doktrin salah. Namanya ngojek ya pasti bensin berkurang lah. Kalau nggak mau berkurang ya udah di rumah aja, ya hasilnya terima aja apa adanya. Nah itu aja teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalian suka jalanin, nggak suka tinggalin ya teman-teman ya. Ini bukan asal-asalan ngasih arahan, ini berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, analisa langsung di lapangan, real. Ini bukan hasil karangan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan di hati kalian. Mohon dibukakan pintu maaf untuk kesalahan-kesalahan saya teman-teman ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar, puasa kita, pahala-pahala kita yang kita lakuin di bulan Ramadan, termasuk mencari nafkah dalam aktivitas ngebit ini, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.